Kabupaten Jayapura. Jumpa kembali di Kaos Kabar Otsus edisi Kamis 20 Juli 2023 bersama saya Ines Marweli, dan saat ini kami sudah berada di ruangan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura. Halo Pak, selamat sore, apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Baik ya, bagaimana kesibukan hari ini? Sepertinya padat. Cukup ya. Padat. Iya, baik. Boleh Bapak perkenalkan diri sebelumnya dengan Bapak siapa, silahkan. Baik, saya Edward Manis Sihotan. Sehari-hari saya diberikan tugas sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura sejak tahun 2019. 2019 ya? Ya. Oke. Baik. Di obrolan kita saat ini, kita akan bincang-bincang sedikit terkait dengan dana otsus yang sudah diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023. Kira-kira anggarannya berapa nih? Boleh tahu dong? Ya, jadi sektor kesehatan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus tahun 2023, tahun 2021, dan pada tahun anggaran 2023 kita mengelola 18 miliar di Dinas Kesehatan. Selain itu juga teman-teman di rumah sakit juga mengelola dana otsus juga untuk pelayanan kesehatan khusus di rumah sakit. Tapi untuk di Dinas Kesehatan kurang lebih 18 miliar. Seperti rumah sakit Dewari. Iya. Rumah sakit Dewari. Baik. Peruntukan penggunaannya untuk apa saja, khusus untuk Dinas Kesehatan dari 18 miliar ini? Iya, jadi sesuai dengan peraturan kita kurang lebih mandatory spendingnya ya, itu 15%. Jadi kita terbagi dari dua struktur anggaran, satu di block grant, satu spesifik grant. Jadi di block grant kita mengelola 2,5 miliar, sedangkan untuk spesifik grant kurang lebih 15 miliar. Kira-kira apa yang jadi prioritas? Apa yang jadi prioritas dari anggaran yang sudah dibagi dari 2,5? Ya. Di dalam pelaksanaan penganggaran, turunan aturan yang kami gunakan adalah peraturan pemerintah nomor 106 ya, 2021, di mana ada cukup banyak memang sebenarnya kebutuhan masyarakat untuk sektor kesehatan. Tetapi kita coba merunut dari hasil kita melakukan evaluasi data, kinerja, lalu kita lihat apa yang masyarakat butuh melalui Musrembang, Musrembang Kabupaten, juga apa yang kita coba kaji melalui Musrembang Otsus provinsi. Maka tahun 2023 kita perkuat, kita menjawab bagaimana masyarakat punya kebutuhan. Antara lain yang pertama itu pemenuhan sarana prasarana dulu. Sarana prasarana di kampung. Karena sampai hari ini sarana kesehatan di kampung itu mencapai 80% dari 144 kampung. 144 kampung kelurahan baru 80%. Jadi masih ada kampung-kampung yang tidak punya sarana. Yang kedua, kita pemenuhan rumah tenaga kesehatan yang terutama orang asli Papua ini. Karena petugas kita kan yang sekarang bertugas di sana, baik dia tenaga P3K ataupun tenaga PNS, itu rata-rata memang tidak domisili itu. Sehingga penyediaan rumah tinggal juga penting. Nah, kita coba terutama petugas-petugas yang orang asli Papua ini supaya mereka bisa bekerja dengan baik di daerah yang bukan domisilinya, itu sediakan rumah. Iya, biasanya ini jadi alasan ya, petugas kesehatan lari-lari ke kota. Ya, jadi artinya memang mereka harus perhatikan ketersediaan tempatnya kan. Masyarakat di Musrembang juga berharap petugas ada ketika mereka butuh. Nah, jadi kita siapkan rumah buat petugas. Kalau itu di Blok B. Di wilayah pembangunan berapa? Kalau untuk tahun 2023 kita tersebar di beberapa pembangunan. Contoh
Tapi pendekatannya beda dibanding yang lalu. Kita sekarang pendekatannya bukan rumah yang membutuhkan tanah cukup besar, tidak. Tapi kita bentuknya mes. Jadi mes, jadi itu ada di Puskesmas Komba Waliau di Kampung Yobe yang kita baru buka puskesmasnya. Kemudian di Distrik Timboran, Puskesmas Genyen. Kemudian di Puskesmas Demta. Karena Puskesmas Demta dengan Genyem ini kan puskesmas dengan rawat inap, sehingga petugas itu harus tinggal dan tinggal bukan jauh dari puskesmas, harus tinggal dekat dengan puskesmas. Kita bangun di situ. Selain itu juga ada rumah yang memang bentuknya kecil karena bangun mes cukup mahal. Untuk yang tidak membutuhkan rumah cukup banyak, kita bangun contohnya di Rapinirara, itu kan 100% orang asli Papua di sana. Kemudian di Lere, kemudian di Unurungguai. Nah, itu beberapa rumah kita bangun untuk petugas di sana. Bagaimana cara penyalurannya? Saat menyalurkan anggaran ini berupa seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa itu dibangun beberapa rumah sehat untuk petugas kesehatan yang ada di beberapa wilayah seperti tadi 1, 3, 4 ya. Itu bagaimana cara penyalurannya ini? Iya. Jadi pendekatannya kita kan ada Otsus 2023 di kesehatan itu ada 2 struktur tadi, block grant dengan specific grant. Kalau block grant lebih kepada penguatan fisik, sarana prasarana. Kalau di specific grant kita lebih kepada kualitas pelayanan. Jadi bagaimana penyalurannya sebenarnya? Kalau block grant itu kalau dari sisi keuangan itu kita sebut dengan pembayaran LS atau langsung. Jadi ketika pekerjaan dikontrakkan, jadi kontrak dilaksanakan baik oleh kontraktor orang asli Papua dalam hal ini, terutama yang pengadaan langsung mengerjakan itu harus orang asli Papua. Kemudian nanti penyalurannya itu melalui dinas kepada pihak pelaksananya atau kontraktor. Nah, kalau untuk specific grant tidak. Specific grant ini kita pendekatannya 2. Dulu Otsus itu pelaksananya itu adalah dana itu melalui petugas, lalu dia produksi pelayanan. Jadi contohnya masyarakat asli Papua di Kampung Aurina, dia membutuhkan pelayanan kesehatan. Siapa yang bisa memberikan? Berarti petugas. Kita membiayai petugas melalui perjalanan dinas, penyediaan logistik, terus dia punya peralatan ke sana, kita siapkan, lalu dia pergilah ke Aurina memberikan pelayanan. Tetapi tahun 2003 tidak hanya itu saja. Kita mau supaya, karena ada di dalam PP 106, ada klausul yang mendorong, kita harus melibatkan masyarakat orang asli Papua untuk terlibat mandiri. Nah, inilah yang kita bangun di 2003. Jadi, kader itu kita biayai khusus untuk program tertentu kita mulai. Jadi karena temanya bagaimana eliminasi malaria tahun 2030, maka tahun 2023 kita rekrut 334 kader malaria di 144 kampung kelurahan. Honornya itu dari Otsus Dinas Kesehatan khusus kader OAP. Ya, jadi kalau kader non OAP bagaimana? Kader non OAP itu nanti dari sumber anggaran lain. Nah, sehingga bagaimana penyalurannya? Kalau yang seperti tadi untuk pembiayaan kader, ya itu berarti dana Otsus ditransfer ke rekening kader. Kalau ke petugas, dana tersebut ditransfer ke rekening petugas atas kinerja yang mereka lakukan di masyarakat. Ya, berarti, jadi penyalurannya seperti itu. Berarti bisa dikatakan kesejahteraan dari petugas khusus OAP ini diperhatikan.